Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar sistem informasi akuntansi dan pemrosesan transaksi. Oke, di agenda pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar SIA atau sistem informasi akuntansi dan pemrosesan transaksi. Kemudian ada penjelasan tentang SIA atau sistem informasi akuntansi, lalu komponen sistem informasi akuntansi, fungsi dari SIA sendiri, kemudian implementasi dari sistem informasi akuntansi tersebut. Oke, lanjut ke konsep dasar sistem informasi akuntansi dan pemrosesan transaksi. Sistem informasi akuntansi atau SIA dan pemrosesan transaksi adalah dua komponen penting dalam manajemen keuangan dan operasi bisnis. SIA membantu mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan melaporkan data keuangan dan data lain yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Pemrosesan transaksi atau TPS berfokus pada pemrosesan transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan penggajian. Kemudian untuk tujuan presentasi ini diantaranya: 1. Memahami konsep dasar SIA dan TPS. 2. Mengidentifikasi komponen utama SIA dan TPS. 3. Memahami komponen SIA dan TPS. Dan keempat, menjelaskan hubungan antara SIA dan TPS. Oke, apa itu SIA? SIA adalah sistem terintegrasi teknik informasi untuk mengelola data keuangan dan data lain yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. SIA sendiri menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan, pengambilan keputusan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, dan manajemen operasional. SIA dapat berupa sistem manual atau komputerisasi, tergantung kebutuhan dan kompleksitas bisnis. Berikut diagram alur yang menunjukkan aliran data melalui SIA. Silakan bisa dilihat untuk diagram alurnya ada di sebelah kanan. Oke, untuk berikutnya yaitu komponen SIA. SIA terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu sumber data. Sumber data di sini adalah dokumen dan peristiwa yang menghasilkan data keuangan dan lainnya, seperti faktur, kwitansi pembelian, dan slip pembayaran. Untuk komponen berikutnya yaitu adalah proses. Proses adalah suatu aktivitas yang mengubah data menjadi informasi yang berguna, seperti mencatat transaksi, akuntansi, dan menyiapkan laporan keuangan. Kemudian ada komponen penyimpanan data. Komponen penyimpanan data ini adalah database dan file yang menyimpan data keuangan dan lainnya, seperti database pelanggan, inventaris, kemudian buku besar. Komponen berikutnya yaitu output. Output adalah laporan dan dokumen yang dihasilkan oleh sistem, seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Kemudian ada kontrol. Kontrol di sini yaitu untuk kebijakan dan prosedur yang memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan data dilindungi dari kesalahan dan penipuan. Berikut diagram komponen SIA. SIA terdiri dari data individual, prosedur, internal control measure, kemudian software. Lalu yang terakhir adalah information technology infrastructure. Nah, untuk fungsi SIA sendiri yaitu memberikan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu. Fungsi SIA di sini adalah untuk membantu Anda mengumpulkan, memproses, dan melaporkan data keuangan yang akurat dan tepat waktu untuk membuat keputusan bisnis yang efektif. Kemudian fungsi berikutnya yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan.
Nah, yang dimaksud memastikan kepatuhan terhadap peraturan yaitu membantu memastikan bahwa bisnis mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku seperti undang-undang perpajakan dan ketenagakerjaan. Lalu, fungsi berikutnya yaitu mendukung operasi bisnis yang efisien dan efektif. Kemudian, fungsi SIA yaitu mengotomatiskan proses bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan menghemat waktu dan uang. Lalu yang terakhir ialah melindungi aset perusahaan. Fungsi SIA itu melindungi aset perusahaan dari penipuan, penyalahgunaan, dan kehilangan data. Lalu untuk implementasinya diantaranya ada perusahaan produksi, kemudian retail. Di perusahaan produksi itu implementasinya pada sebuah manajemen inventaris modul. Manajemen inventaris modul yaitu manajemen inventaris bahan mentah dan pelacakan bahan, pekerjaan konstruksi, dan barang jadi. Kemudian untuk modul produksi berfungsi untuk melacak biaya produksi termasuk bahan mentah, tenaga kerja, dan overhead. Kemudian untuk penjualan dan piutang yaitu mengelola proses penjualan, membuat faktur, dan mencatat piutang penjualan. Kemudian untuk modul pembelian dan hutang yaitu mengelola proses pembelian bahan baku dan mencatat hutang usaha. Dan untuk implementasi SIA di perusahaan manufaktur yang terakhir yaitu modul akuntansi keuangan, di mana modul tersebut menyediakan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Lalu implementasi SIA di perusahaan retail diantaranya yaitu sistem point of sales. Sistem point of sales sendiri mengintegrasikan pencatatan penjualan secara real time, transaksi dengan sistem akuntansi. Kemudian ada modul manajemen inventaris yang berfungsi untuk mengelola inventaris barang di berbagai gudang atau cabang. Kemudian ada modul akuntansi yaitu menyediakan laporan penjualan harian, mingguan, dan bulanan, serta mengelola piutang dan hutang. Kemudian ada modul CRM. Modul CRM tersebut ialah manajemen hubungan pelanggan untuk mengelola data pelanggan dan program loyalitas. Lalu untuk implementasi berikutnya yaitu di perusahaan jasa. Perusahaan jasa diantaranya ada modul proyek dan pekerjaan. Nah, modul proyek dan pekerjaan ini berfungsi untuk melacak biaya dan pendapatan per proyek atau per pekerjaan. Kemudian ada modul penagihan. Modul penagihan berfungsi untuk mengelola penagihan untuk pelayanan yang disediakan. Kemudian ada modul akuntansi, di mana modul akuntansi ini menyiapkan laporan keuangan dan analisis profitabilitas untuk proyek tersebut. Lalu yang terakhir ada modul penggajian, yaitu berfungsi untuk mengelola gaji dan tunjangan karyawan serta perhitungan pajak. Kemudian implementasi untuk organisasi komersial, di mana terdapat modul manajemen donasi. Modul manajemen donasi berfungsi untuk melacak penerimaan dan penggunaan donasi. Kemudian ada modul anggaran. Modul anggaran itu berfungsi untuk mengelola dan melacak penggunaan anggaran berdasarkan sumber pendanaan. Lalu untuk implementasi yang selanjutnya ialah laporan keuangan.
di mana modul tersebut memberikan pelaporan keuangan yang transparan kepada donor dan pemangku kepentingan. Oke, implementasi SIA yang berikutnya ialah di pemerintahan. Di pemerintahan terdapat beberapa modul yang mengimplementasikan SIA. Di antaranya modul manajemen anggaran. Modul manajemen anggaran itu adalah mengelola perencanaan alokasi, pengendalian anggaran, kemudian pelaporan keuangan. Kemudian modul pelaporan keuangan. Modul pelaporan keuangan ialah untuk menghasilkan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah. Kemudian ada modul pengadaan, di mana modul ini mengelola proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu ada modul pendapatan dan pajak, yaitu berfungsi untuk mengelola pendapatan dari pajak dan biaya serta laporan keuangan terkait. Kemudian penerapan atau penggunaan AIS di rumah sakit terdapat di beberapa modul. Untuk modul yang pertama yaitu manajemen pasien, di mana modul tersebut berfungsi untuk mengelola informasi pasien, penagihan, dan klaim asuransi. Kemudian ada modul modul pasokan medis yang berfungsi untuk mengelola inventaris, obat-obatan, dan peralatan medis. Lalu ada modul akuntansi, di mana untuk menyediakan laporan keuangan yang mencakup pendapatan dan pengeluaran operasional rumah sakit. Lalu untuk modul yang terakhir pada penerapan AIS di rumah sakit, yaitu modul penggajian, berfungsi untuk mengelola gaji dan tunjangan untuk staf medis di rumah sakit. Penerapan SIA harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik organisasi, memastikan bahwa semua modul komponen terintegrasi dengan baik. Untuk contoh implementasi yang sering kita temui yaitu diantaranya POS. Jika teman-teman sering belanja di supermarket, banyak kasir yang menggunakan komputer. Nah, di sana contoh pengimplementasi dari SIA. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi pendengar sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.